Oke, nah. Jadi slow aja kita, nggak usah terlalu Terlalu kaku nantinya dibeli sama TV. Ini nggak kenalin diri gue. Kan gue bintang tamu. Hai guys, selamat datang di vlog Yonggi Nikama. Iya. Kali ini gue nggak sendirian, biasanya nggak sendirian, biasanya sendirian sih. Iya. Nah kali ini gue ditemenin sama Ya, Komorik in the house ya. Put your hands up ya. Ya. Yaudah deh, gantian deh. Gue jadi minder pengen ngomong nih, serius. Ya tadi sebenarnya gue habis interview Yonggi juga gitu, ternyata dia juga nggak mau kalah gitu. Dia juga interview gue juga, bebas terserah gitu ya. Mau nanya apa musik? Gue punya lagu gue. Iya makanya. Gue punya lagu namanya Yoyoy Brother. Nah, ini orang-orang banyak nggak tahu nih tentang sejarah dari lagu itu gitu ya kan. Yoyoy Brother itu lagu itu sebenarnya ada kata yoyoy itu muncul gitu karena banyak teman-teman yang di Instagram gua itu misalnya, woi keren banget kak, gitu, woi ini kak, gitu. Nah, gua bingung nih untuk menjawab, misalnya kayak ada orang bilang, wah lu keren kak, kamu keren kak. Misalnya gua bilang, oh iya makasih, gua kayak sih gitu loh, ya kan, jadi kayak agak kaku gitu. agak kaku gua untuk bilang, oh iya thank you, gitu loh. Jadi kayak nolak batin gua gitu, meskipun sebenarnya seneng gitu, dibilang orang keren gitu, tapi kayak gitu. Nah akhirnya gua mikir ada kata, gua nggak tahu juga kata yoyo itu muncul gimana. Yoyo itu oke, asik gitu. Siap ya, gitu. Akhirnya gua balas yoyo gitu. Nah setelah yoyo itu jadi setiap ada yang komen tuh banyak, sekarang gua balas yoyo gitu. Nah untuk channel YouTube gua tadinya mau gua bikin musik nama outnya gitu ya, buat sebuah video gitu. Kenapa nggak yoyo ini dijadiin lagu aja ya gitu. Akhirnya gua sama temen gua bikin liriknya, jadi lagi yoyo itu, dan itu adalah salah satu impian gua. Akhirnya gua punya lagu gitu. Awalnya pengen buat bumper out. Nah, bumper out itu kata-katanya, berarti bukan in out ya, bumper in, bumper out. Akhirnya malah jadi full lagu jadinya. Full lagu, tadi cuma setengah doang gitu. Dan ternyata emang jadi penyanyi itu susah banget. Gua take itu 24 jam gitu. 24 jam gua lagu itu. Masalah pasti ada. Wah, 24 jam. Ribet ternyata nyanyi. Susah nyanyi itu, dan diderek langsung sama temen gua, Anderta yang nyiptain, sama bini gua Brina yang ngedirect gitu. Ternyata dari ujung-ujungnya aja, masalah pasti ada, gitu. Jadi susah gitu. Akhirnya udah muncul lagi. Itu cuma awal aja, nanti kita tunggu single keduanya. Nah, single kedua lagi bikin nih, gua mau bikin 5 album nanti. Kalau satu album itu 10 lagu, berarti 50 lagu. 50 lagu. Lagunya sama tapi dayanya beda. Cuma kadang-kadang untuk di awal itu memang agak sulit gitu ya. Tapi kalau udah dapat celahnya kayaknya nggak bakal bisa berhenti juga. Cuman ya, setahu gua gitu kan, gua familiar banget dengan Kak Komo ini ya. Selain jadi host TV gitu kan, sering nongol di iklan gitu kan. Enak iklan juga dulu. Nah, ada iklan juga. Nah, dulu tahu nggak? Dulu gue tuh sempat ikut casting iklan di tahun 2000 berapa ya? 2004-an lah. 2005, 2006. Ada dong ini. Gue ingat banget ya. Tengil masih. Gue masih tengil ya. Kayak gitu. Akhirnya doi lebih pasarnya iklan waktu itu. Gue gak dapet loh bang. Serius. Dan mereka asik gitu, maksudnya Kak Komo ini asik, dia mempunyai maksudnya Geng gitu ya, punya gestur yang bagus, terus mungkin menjual sekali saat itu gitu kan. Sampai saat ini juga luar biasa, masih lanjut, masih nge-host, masih bikin channel YouTube juga keren kan. Sampai programnya gimana program? 5 tahun, hampir 5 tahun kurang, tapi sekarang lagi gitu. Cuma nggak pengen bikin program yang serius YouTube kan? Bisa jadi, apapun bisa terjadi. Tapi kalau di
diambil sama stasiun TV gimana? Iya, ya udah sih kan. Sikat. Yang penting kan karya gitu. Nah kalau ya iklan tahun berapa ya itu iklan itu 2004 ya? 2004 dong. Gila ya 2004 ya. Sama juga. Lewat duduk itu kan ngantri baru di situ kan. Tapi gua tuh awal casting itu pun juga nggak tahu juga. Tadi kan gua di agensi iklan kerja agensi iklan, di situ gua tahu dunia syuting tuh. Habis itu gua berhenti dari agensi iklan, baru habis itu gua sekolah acting baru tuh. Jadi gua itu karena gue biasa hidup di luar dari kecil. Perantauan? Iya, maksudnya di luar rumah. Oh, di luar rumah. Iya, gue dari kelas 6 SD itu udah nggak banyak di rumah. Main ya? Gitu, udah di luar. Jadi gue bisa ketemu sama siapa aja, gue bisa ngobrol sama siapa aja, gue bisa temenan sama siapa aja. Karena gue banyak hidup di luar gitu. Jadi pada saat awal casting itu gue langsung nyari celah nih gitu. Kalau gue sendirian, gue susah nih gitu, ya kan. Akhirnya gue cari orang-orang yang udah gue kenal. Ini iklannya banyak, udah gue ya kan. Ini salah satu trik nih ya. Iya, gue pepet dia gitu, gue pepet dia, gue ajak kenalan, udah jadi temenan. Karena dari dia akhirnya dapat link lagi kan gitu. Dan kalau casting itu kan rame orang gitu. Dan kalau kita nggak punya kenalan juga sama si casternya akan susah. Gitu, makanya kalau gua kenal sama orang yang udah biasa syuting, otomatis dia udah kenal sama si casternya dong. Otomatis ada jalur khusus ya. Ya kan? Jalur khusus. Enggaknya jalur khusus itu adalah kita nggak bebas antrian. Yap. Gitu. Benar. Jadi semuanya harus dipikirkan. Gila, ngantri itu panjang. Dalam satu hari itu gua casting, gua ngelis casting. Satu hari biasanya atau paling sedikit atau paling banyak berapa produk yang Ada kita 10 lebih ada. keburu ya? Keburu gua. Jadi gua sama temen-temen itu punya catatan gitu. Nah kalau casting produk ini gitu, ini Senin sampai Rabu, ini udah hari Rabu nih baru hari terakhir gitu. Jadi dikumpulin tuh, wah ini berarti kita kesini dulu, abis itu kita muter kesini gitu. Jadinya Dapat emang semuanya. iya emang dapat semuanya, jadinya castingannya gitu ya. Ya karena emang lagi rame-rame juga jalannya, jadinya ya nggak berasa capeknya. Jadi seru-seru aja kayak nongkrong jadinya, ya kan? Nah, berawal dari iklan ke presenter atau host itu kayak gimana sih Pak? Iklan nambah untungnya banyak dapat iklan yang banyak di banyak istilahnya bisa dibilang booming lah gitu ya kan. Yang pertama kan Sampurna Hijau gitu. Nggak Wah, ada. hijau. Iya. Ini boleh sebutin mereknya. Iya, nggak ada lu nggak rame kan. Itu sempat booming juga dulu. Habis itu dari iklan itu orang akhirnya tahu gua gitu ya kan, anak-anak, tapi nggak semua orang tahu, tapi seenggaknya komunitas atau circle anak-anak casting itu akhirnya tahu. Habis itu udah kesini akhirnya baru ke Aksis tuh yang meledak lagi, hemat bed gitu ya kan. Dari Aksis itu baru gua dilirik sama TV, di Trans TV, sitkom, FTV gitu segala macam. Baru pada saat udah habis sitkom gua di Trans TV, baru gua ke radio. Nah ini ini aneh gitu. Jadi gua adalah orang Minang. Orang Minang itu susah untuk ninggalin logatnya. Ya kan? Jadi Gue belajar Jawa ya. Iya, gue belajar di acting gitu. Maksudnya di acting itu kita ngikutin sebuah naskah itu emang kita pikirin dulu apa tujuan dari kata-kata naskah ini gitu ya kan, maksudnya apa gitu kan. Pada saat kita udah ngerti maksudnya apa dong, kita kata apa gitu. Apa itu kan beda. Apa nantangin, apa nanya, apa berharap, beda kan gitu. Apa nantangin apaan gitu, apa gitu ya kan, apanya apa gitu ya kan, beda kan gitu. Nah kita harus ngerasain itu. Tapi karena logat Minang gue ini, logat itu muncul gitu Tanpa disadari. dan awalnya itu gue mikirin logat banget. Tapi kalau gue mikirin logat banget, acting gue hancur.
kadang bisa lupa dialog juga ya. Iya, happy-nya hancur Biasanya gitu sih. Iya. Nah di situ akhirnya gue ngerasa gue harus berdamai sama logat gue. Itu ya peduli amat ya, gue harus bangga gue jadi orang Minang. Jadi emang gue orang Minang itu logat Minang ya kenapa lagi emang gue orang Minang gitu ya kan. Jadi gue berdamai sama itu. Tapi dari dulu itu kesusahan gue adalah ngomong kayak gini, ngomong panjang lebar ini tuh gue susah karena bahasa Indonesia kan, karena gue gedenya di Minang gitu, gue di Padang gedenya. Tapi aslinya memang tukang ngomong atau orang ya, yang diam? ngobrol, gue emang tukang ngobrol gitu, tapi ngobrol bahasa Minang. Tapi kalau pada saat orang daerah datang ke Jakarta ngomong pakai bahasa, biasanya pakai bahasa daerah terus ke bahasa Indonesia, otak kecilnya mikir gitu loh. Sebelum lu ngomong itu lu mikir dulu bahasa Indonesia nya gimana nih, sama kayak lu ngomong pakai bahasa Inggris gitu ya kan. Susah gue, tapi akhirnya gue bisa terjun ke dunia di mana gue dituntut oleh banyak orang untuk banyak ngomong. Salah satunya ya siaran radio. Itu tantangannya, gue sampai nonjok dinding gitu, siaran radio. Dan lu tahu siaran radio gue di mana radionya? Yang pertama. Gue satu doang siaran radio. Oke. Prambors Radio, hits terbanyak dunia. Gila nggak lu? Prambors Radio gitu. Tahun berapa itu? Tahun berapa ya gue siarannya? Aduh lupa udah tahun berapa? 2010 kali ya? Berarti sebelum rame-rame job buat nge-host ini? Iya belum. Ya gue belajar nge-host itu ya di radio itu. Jadi karena emang gue bilang tadi gue susah untuk merangkai kata-kata itu, di radio lo harus bisa untuk merangkai kata itu. Akhirnya ya gue banyak nanya, banyak ngobrol sama teman-teman gue gitu. Salah satu teman gue si Bimo, Andrea Bimo, ya kan? Andrea Bimo tuh bininya, si Bimonya gue sempet ngobrol, coba lu gitu, dia waktu itu udah nge-host acara olahraga di TV. Coba lu ngerangkum apa yang lu lakukan dari lu bangun tidur sampai lu mau tidur. Nah ini salah satu trik untuk bisa ngomong panjang lebar, ya kan? Dari materinya yang udah kita jalani aja gitu kan seharian. Dari lu bangun tidur sampai lu tidur, semakin panjang rangkuman lu karena kan lu beraktivitas nih. Gitu ya kan, semakin panjang berarti lu semakin panjang ngerangkai kata-kata. Tapi kalau pendek doang ya gue bangun tidur, habis bangun tidur udah gue cabut ke rumah teman gue, ngobrol-ngobrol, udah gue pulang jam tengah malam tidur, udah simple kan. Tapi kalau lu detail untuk ngomong ini tuh akhirnya lu punya banyak kosakata. Walaupun kegiatannya cuma bangun tidur, makan, mabar, ya kan? banyak momen yang lu lalui gitu, dan itu lu utarakan lagi gitu. Nah di situ gue baru mulai belajar, tapi gue memutuskan untuk berhenti jadi announcer waktu itu punya radio, karena gue ngerasa karena jam siaran gue berubah. Tadinya gue tapping, sekarang harus live gitu ya kan, harus live, sedangkan gue ada jadwal syuting yang lain juga gitu. Jadinya gue harus milih salah satu nih, waktu itu gue milih syuting gitu. Setelah syuting baru programnya akhirnya jadi host gitu. Nah, suka dukanya di dunia entertainment. Anyway, Kak Komo ini apakah memang udah gede? Memang orang Minang tapi udah gede di Jakarta, lahir di Jakarta atau gede di Enggak, gue Jakarta, gede atau- di Minang. Gue ke Jakarta itu 2002 apa ya? Iya kayak gitu lah, 2002 kalau nggak salah. Suka dukanya terjun di dunia entertain. Waktu itu kan masih belum tahu mau di bidang apa, mau di host, iklan, model, sinetron atau apa gitu kan, kita masih belum tahu waktu itu awal-awalnya. Itu apa yang membuat Kak Komo itu lo pikir gue pengen coba ini bidang karena apa gitu kan, dan Ya itu karena gue nggak tahu gue mau kerjaan apa lagi. Nggak tahu gue mau ngapain Asik lagi. mas, Gitu kan. Mau ngapain lagi ya gitu. Dan ya gue enjoy waktu itu, tahapnya gue enjoy karena gue banyak punya kenalan, punya temen. Ya udah jalanin aja akhirnya gitu. Akhirnya nemu aja gitu. Yang penting ya banyak berbuat baik aja sama orang.
gitu. Karena pada saat lu banyak berbuat baik sama orang, banyak juga nantinya akan membantu lu tanpa lu duga gitu. Ya udah itu yang gua jalanin gitu, banyak dibantu sama teman sana sini apa segala macam. Ya pasti ya istilahnya dari gua mulai casting itu butuh waktu sekitar 10 tahun lah, baru ada orang yang bilang oh ini komo ya. 10 tahun jadi nggak gampang. Gampang banget 1 tahun 12 bulan, 10 tahun 120 bulan, 120 Wow. bulan kali 30 gitu ya, berarti berapa hari. Iya kan? Nah, gitu, jadi nggak gampang gitu. Jadi bersyukurlah buat teman-teman yang mungkin gitu punya keberuntungan atau skill yang lebih, yang nggak membutuhkan 10 tahun untuk lu bisa dikenal oleh banyak orang. Apalagi yang zaman sekarang kan banyak yang sekali casting gitu kan, tiba-tiba dapat terus tiba-tiba gimana gitu berubah gitu segala macam, dan itu bahaya banget. Dan untuk biasanya orang kalau udah mulai dikenal itu mulai ada star syndrome itu. Sempat ngerasain nggak? Sempet lah. Yang namanya star syndrome itu pasti siapa aja. Kalau ini menurut opini gue ya, star syndrome itu pasti buat gue semua orang pasti ngerasain star syndrome. Karena di saat lu pada saat lu berjuang itu, lu nggak dianggap orang. Oke, betul-betul nggak diakui ya sama orang. Ah, lu apa Lu sih? ditetain orang gitu. Nah pada saat lu dibutuhin orang, lu kan diangkat orang. Pasti kita seneng. Ya namanya diangkat orang, pasti kita seneng. Iya kan? Iya kan? Nah tapi di sini gua minta tolong sama orang-orang dekat gua. Pada saat gua ada yang berubah, itu colek gua. Gitu. Karena yang tahu kita star syndrome itu ya orang terdekat kita. Gitu, kita sendiri kan kadang lupa diri gitu. Nah pada saat itu ditegur sama orang terdekat kita, nah jadi kita bisa untuk merubah itu lagi, balik ke track lagi gitu. Tapi serius, star syndrome tuh bahaya banget. Bahaya, Bahkan bisa karir. Iya. Nah tapi ya itu gunanya orang deket kita. Kalau bukan dia yang ngingetin ya beda. Kalau orang yang nggak begitu kenal sama kita terus ngingetin kita, udah ribut dong. Lu tahu apa gue? Iya gitu. Tapi kalau orang terdekat kok lu kayak berubah deh gitu ya. Akhirnya kita ngerasa oh iya itu juga ya gitu. Karena kadang-kadang kita sendiri lupa sama itu karena kita kebawa sama suasana gitu kan. Oke, kalau bisa gue rangkumin bahwa namanya perjuangan dalam meniti karir, apapun karir yang kamu pilih itu nggak ada cara instan. Kalaupun ada cara instan, karena keberuntungan ya syukuri. Dan belajar lagi. Dan belajar lagi. Dan proses itu tidak tentu, bisa sebentar, bisa panjang, tapi yang paling tentu adalah hasilnya akan manis, gitu ya. Itu dia. Nah, jadi jangan buat yang udah nonton, terima kasih udah nonton vlog yang ini Kama, vlog yang dadakan. Dadakan, tapi banyak ilmunya. Lu bisa tahu trik-trik gimana cara bisa casting, bisa dapetin iklan gitu kan, dengan membesar kemungkinan lo ikut casting gitu kan. Terus lo belajar acting, terus satu lagi gimana caranya untuk bisa jadi presenter, harus mulai mencari materi yang ringan dulu segala macam. Nah itu gua rasa sangat-sangat bermanfaat banget. Itu taktikal ya, langsung dari orang lapangan langsung ya, tahu. Bukan, nggak ada dari buku. Kemudian bisa diaplikasi. Ya. Bisa. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di vlog yang ini Kama selanjutnya. Oke.